di kitab Sefanya pasal yang pertama. Kitab Sefanya pasal yang pertama. Kita mulai dulu ayat yang ke-7 dan ke-8. Bacanya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Nah, kita berbicara tentang hari Tuhan. Dan ternyata hari Tuhan itu berbicara tentang penghakiman, tentang penghukuman dari Tuhan. Dan ini adalah hal yang pasti yang akan terjadi. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, hari Tuhan pasti akan dialami oleh semua orang. Dan untuk menyambut hari Tuhan itu dikatakan di sini, berdiam dirilah di hadapan atau di hadirat Tuhan Allah. Banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Banyak menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab dikatakan hari Tuhan sungguh dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap anak Tuhan yang lahir baru, itu tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan, tetapi membiarkan diri kita untuk selalu dikuduskan oleh Tuhan. Dilayakkan oleh Tuhan, dipimpin berjalan di dalam kebenaran. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa bahkan di dalam kekristenan pun akhirnya bukan hanya dibagi menjadi orang Kristen atau bukan Kristen, tetapi secara pasti dalam kekristenan akan dibagi antara orang percaya dan bukan orang percaya. Dan orang bukan percaya pun bisa beragama Kristen, bisa ada di dalam gereja. Oleh karena itu, mari kita lihat betapa kita harus berhati-hati sekarang, karena di sini dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Dan kalau kita melihat tanda-tanda zaman apa yang terjadi di sekeliling kita, maka kita memang sudah tahu bahwa hari Tuhan sudah dekat. Bahkan kalau kita perhatikan negara seperti di Arab saja bisa terjadi banjir, itu kan sudah kita sebenarnya kalau mau jujur tidak ditutupi oleh kedagingan kita. Maka kita tahu dengan pasti hari Tuhan memang sudah dekat. Dan sebagai orang percaya, kita bukan hanya sekedar tahu melalui keadaan di sekeliling, tetapi justru juga kita ini mengetahui melalui kesaksian batin kita bahwa hari Tuhan sudah dekat. Minggu lalu kita berbicara tentang Henok. Dikatakan Henok punya kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Seseorang yang punya kesaksian di dalam rohnya, kapanpun Tuhan akan panggil, maka dia akan menjadi orang yang sangat tenang. Karena ada kesaksian bahwa hidupnya menyenangkan Tuhan, bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Tetapi orang-orang sekalipun yang menyebut dirinya Kristen,
Kalau tidak punya kesaksian batin, bahkan lebih parah lagi, membiarkan roh pendakwa mendakwa batin kita, melalui batin kita, maka kita akan selalu takut. Apalagi menghadapi kematian yang tidak boleh ada kegagalan sedikit pun. Karena ini tidak bisa diulang. Kalau anak-anak atau mahasiswa ujian tidak berhasil dapat nilai jelek bisa diulang. Tapi kalau ini tidak bisa. Dan pengalaman ini pun hanya satu kali. Hanya satu kali dan tidak bisa diulang. Kalau kita gagal yang masuk neraka, kita tidak bisa minta ampun lagi. Tidak bisa interupsi, ulang. Tidak bisa. Ya. Oleh karena itu, betapa kita harus berhati-hati di sini. Dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, Aku Tuhan akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Pada akhirnya bukan kedudukan loh yang akan menentukan kita diselamatkan atau tidak. Pada akhirnya adalah kebenaran, kekudusan. Di sini berbicara memakai pakaian asing itu berbicara tentang kenajisan. Kebenaran diri sendiri bukan kebenaran Tuhan. Ya, hidup berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan iman. Oleh karena itu, lihat di sini bahwa Tuhan akan menghukum sekalipun engkau punya kedudukan, sekalipun engkau mulia di hadapan manusia. Tetapi kalau engkau tidak beriman, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan, maka penghukuman Tuhan akan kita alami. Nah, hari Tuhan itu seperti apa? Saya tidak akan beberkan satu persatu secara terperinci, tetapi ayo kita baca. Baca mulai ayat yang kedua. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini saja sudah sangat mengerikan loh kalau kita tidak siap. Ya. Kalau kita tidak siap. Banyak orang Kristen bahkan diajar oleh beberapa pendeta yang mengatakan punya penglihatan lah, segala macam. Suruh beli tanah nanti hidup berdasarkan hidup dari pertanian. Ya. Bayangkan itu bahkan kira-kira konglomerat disuruh hidup bertani. Itu sudah tidak masuk akal. Dan kalau kita mau menyembunyikan dari antikris, kita hiduplah di pelosok, di pedesaan atau di gunung, atau di tengah hutan. Apakah ini akan termasuk? Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Dimanapun kita berada. Ya. Ayat yang ketiga. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara. Bahkan di udara pun mau terbang bagaimanapun, ini loh yang akan Tuhan kerjakan. Dan ikan-ikan di laut. Ya, di laut pun tidak aman kalau sudah Tuhan mau menghukum. Kita tidak akan bisa lari. Bahkan pemazmur menyadari bahwa dia tidak bisa lari dari roh Tuhan. Mau di gunung, mau dimanapun, roh Tuhan itu tetap mengawasi dia, dikatakan. Aku akan merebahkan orang-orang fasik
dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan orang-orang percaya pun, orang-orang yang mengaku percaya, di sini dikatakan ayat 4, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Lihat bahwa Tuhan ingin kita kalau menyembah Tuhan, ya sudah Tuhan saja. Jangan memberikan sebagian hati kita untuk menyembah Tuhan yang lain. Ini berbicara tentang umat Tuhan loh, karena di sini dikatakan tentang Yehuda dan Yerusalem. Bahkan orang-orang Yehuda, orang-orang yang tinggal di Yerusalem, itu masih menyembah, dikatakan menyembah Baal. Mereka punya imam berhala. Mereka di satu waktu menyembah Allah Yehova, di waktu yang lain mereka menyembah dewa yang lain, termasuk Dewa Milkom. Dan bukankah ini yang terjadi di banyak gereja juga sekarang? Bahkan kalau kita perhatikan, kalau mau jujur, banyak orang Kristen yang masih percaya kepada hari-hari tertentu, percaya kepada adat istiadat, yang adat yang tidak bersifat penyembahan tidak masalah, tetapi adat istiadat yang bersifat penyembahan itu dilarang. Ya, jadi kita harus tahu. Kalau melakukan sesuatu itu harus tahu. Jangan sampai kita kemudian menghibur diri kita, kan kalau tidak tahu tidak apa-apa. Yakinlah pada saya, Anda melanggar di jalan, tahu rambu-rambu lalu lintas atau tidak tahu, bahkan kemungkinan Anda diharapkan tidak tahu, supaya Anda ditilang. Ya. Justru karena kita awalnya tidak tahu, kita harus sungguh-sungguh belajar. Ternyata untuk berkenan kepada Allah, sungguh-sungguh berkenan, kita harus belajar. Bukan tahu dengan sendirinya. Bayangkan ayat kelima, mereka katakan di sini dikatakan juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan Yahweh di sini. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Ya. Kalau sekarang enak, ini agamanya apa? Pancasila. Ya. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, mereka yang murtad, yang tidak mencari Tuhan, dan tidak menanyakan petunjuknya. Kalau Yesaya pasal 30 mengatakan, terkutuklah orang-orang yang mencari perlindungan, meminta perlindungan kepada bangsa lain, kepada bangsa Mesir, tanpa meminta petunjukku. Di sini jelas, di sini dikatakan mereka yang berbalik daripada Tuhan, dulu percaya kepada Tuhan, sekarang tidak percaya kepada Tuhan. Saya mau tekankan, ketika kita berbalik dari Tuhan, mungkin sementara kita aman. Ya.
kita aman. Apalagi sekarang. Ya, zaman toleransi. Ya sudah, yang penting beragama. Tetapi saya mau tekankan, kita semua akan sampai kepada hari Tuhan. Kita semuanya akan berhadapan dengan hari Tuhan. Dan orang yang mengaku percaya juga, yang tidak pernah mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu ternyata akan gagal mempertanggungjawabkan imannya pada hari Tuhan itu. Dan orang percaya yang hidup mungkin, kalau menurut versi manusia, orang itu baik kok. Tetapi ketika mereka tidak pernah bersekutu dengan Tuhan dan menanyakan petunjuk Tuhan, apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dikatakannya. Mereka yang tidak pernah menanyakan petunjuk Tuhan, kembali di sini pergaulan intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Yang tidak menanyakan petunjuk Tuhan, pada hari Tuhan, mereka akan dipandang tidak layak. Lompat kepada ayat yang ke-9. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang menyerobot hak dari orang lain. Orang-orang yang korupsi. Ya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Saya mau lompat di sini. Saya mau lompat kepada ayat yang ke-14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat. Diulang 2 kali. Dan datang dengan cepat sekali. Sudah dekat. Bahkan dipercepat. Sederhananya kan itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat. Bukan hanya dengan cepat, tetapi dengan cepat sekali. Wow. Ya. Hari Tuhan. Dengar, hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun akan menangis. Anda bisa bayangkan. Bahwa COVID pun ternyata hal yang sepele kalau dibandingkan dengan kejadian pada hari Tuhan. Hari Tuhan ini berbicara apa? Nanti kita juga akan bahas. Hari Tuhan ini berbicara tentang sangkakala yang ke-7 ketika ditiup, itu disebut hari Tuhan. Ya. Berbicara tentang 7 meterai. Bukan 7 cawan, 7 cawan murka Tuhan. Ya. 7 cawan murka Tuhan. Meterai belum berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu berbicara tentang 7 cawan murka Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Pahlawan pun akan menangis. Kalau sampai orang-orang ujian untuk masuk tentara, ya, masuk tentara waktu dites nangis, jelas tidak akan diterima. Ini sekarang sudah dites diterima, mempunyai banyak penghargaan, tapi ketika diperhadapkan pada hari Tuhan, bayangkan, seseorang yang gagah perkasa tidak pernah menangis menghadapi apapun juga.
Bayangkan seseorang yang ketika kukunya dicabut satu persatu secara pelan, itu pun tidak nangis. Tetapi ketika diperhadapkan dengan hari Tuhan, mereka nangis. Anda bisa bayangkan ketika mereka melihat harta mereka lenyap di hadapan mereka, anak-anak yang mereka kasihi lenyap atau mati di hadapan mereka, cucu yang baru digendong mati di hadapan mereka. Anda bisa bayangkan, bahkan pahlawan pun akan nangis. Tetapi sayangnya, apa yang kita akan hadapi yang sudah jelas ini ternyata banyak orang tidak mengetahuinya, banyak orang yang tidak mempercayainya. Buktinya, Anda lihat dari tingkah laku yang ada, yang ditunjukkan oleh kebanyakan orang. Biarlah ayat 14 itu selalu mengingatkan kita, menjadi ayat pegangan kita. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Sudah berawan kelam, ada kemusnahan ditambah dengan pemusnahan. Anda bisa bayangkan hari itu seperti apa? Sepertinya tidak ada satupun orang yang akan sempat tertawa dan tidak akan mampu tertawa. Itulah yang akan terjadi. Yang kita sayangkan, banyak orang tidak menyadari bencana dihadapi kalau kita tahu ada bencana dan kita sudah persiapan. Itu masih tidak akan terlalu maksimal yang akan menghancurkan kita karena sudah ada persiapan. Tetapi jujur, berapa banyak orang Kristen yang percaya dan mengadakan persiapan untuk menghadapi hari Tuhan. Ini orang Kristen loh. Kalau yang bukan Kristen sudah jelas-jelas tidak akan ada persiapan sama sekali. Ya. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan. Sudah susah, ditambah kesulitan, sudah ada kemusnahan, ditambah pemusnahan lagi, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Perhatikan, ada menara yang tinggi, ada kota-kota yang berkubu, berarti kokoh, pertahanannya kuat, dan mereka semuanya berperang. Mereka berperang. Anda bisa bayangkan bom nuklir, semakin menaranya semakin tinggi, berarti ketika kena rudal, kehancurannya akan semakin mengerikan. Anda bisa bayangkan menara yang tinggi di rudal, itu batu-batunya itu mental kemana-mana. Ya. Jadi inilah yang akan terjadi. Dan kalau sampai ini disiarkan langsung, kan melalui film, itu lebih menakutkan. Ditambah komentar demi komentar, Anda bisa bayangkan yang akan terjadi. Tetapi saya tekankan, bersyukurlah orang yang terbiasa dengan hadirat Tuhan. Karena pada waktu ini terjadi, mulai terjadi saja, kita sudah diangkat oleh Tuhan.
Oleh karena itu sekarang waktunya kita mempersiapkan diri dengan berdiam diri di hadirat Tuhan. Ayat 17, aku akan menyusahkan manusia. Ini Tuhan loh, berarti tidak ada yang bisa menghindar, karena ini sudah Tuhan. Aku akan menyusahkan manusia. Mungkin Anda mengatakan, kok Tuhan kejam? Tidak, ini berbicara penghukuman. Karena setiap manusia sudah diberi kesempatan, sudah mendengarkan berkali-kali seruan-seruan pertobatan. Sudah berkali-kali. Saya bisa bayangkan bahwa mulai sekarang bahkan akan lebih banyak malaikat-malaikat akan hadir di muka bumi. Sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan, aku tidak tahu. Coba tahu akan ada hari Tuhan, aku akan siap-siap. Tidak akan ada alasan. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa, perhatikan ini, mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Anda bisa bayangkan ini terjadi di jalan-jalan? Anda bisa bayangkan bau darah setelah beberapa hari? Dan ingat kitab Wahyu, malaikat yang membawa sabit, itu berbicara tentang penghukuman penumpahan darah di jalan-jalan. Oleh karena itu saya katakan, COVID tidak ada apa-apanya. COVID tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hari Tuhan. Yang jadi masalah kembali, bahkan di tengah-tengah keadaan COVID seperti ini, kita bukannya mendekat kepada Tuhan, tetapi yang terjadi kita justru menjauh dari Tuhan. Seandainya orang-orang yang berkata, aku tidak mau ibadah selama COVID, tetapi mereka di rumah sungguh-sungguh menyendiri, baca Alkitab, dengarkan khotbah, dia berdoa, mungkin iman mereka masih terjaga. Saya katakan terjaga, tetapi tidak akan semakin kuat. Kenapa? Karena tidak ada saling impartasi kehidupan. Ketika kita berkumpul seperti ini di satu ruangan, pada waktu engkau menyanyi, pada waktu engkau mengucapkan amin, pada waktu engkau bersuara, engkau sedang mengimpartasikan dan saling mengimpartasikan aliran kehidupan. Sehingga pertemuan ibadah seperti ini tidak bisa tergantikan oleh acara-acara online itu. Anda bisa bayangkan secara jujur, kalau ketika pengkhotbahnya saja khotbah berhadapan seperti ini jemaat bisa tidur, apalagi hanya khotbah lewat online. Ya. Oleh karena itu saya katakan, kalau memang terpaksa ada online seperti itu, ibadah online, itu seharusnya urapannya mungkin seharusnya seperti Benny Hinn minimal. Seharusnya seperti Rasul Paulus. Tetapi kalau sudah berhadapan seperti ini saja khotbah yang dengarkan masih ngantuk, tidak usah khotbah online. Sudah tidak ada urapan, alatnya pun tidak canggih. Sudah repot sudah itu. Ya. Oleh karena itu saya tekankan, pertemuan ibadah seperti ini tidak akan pernah tergantikan.
Kalau bisa memang rencana Tuhan digantikan, Tuhan Yesus tidak usah turun ke muka bumi berhadapan dengan manusia. Khotbah saja dari surga. Ayat 17, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sudah tidak tahu. Apa yang harus dikerjakan, akan kemana, tidak tahu. Pokoknya jalan kelihatan sibuk gitu loh. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Sidang jemaat. Ketika kita berdosa kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah tahu tujuan yang pasti yang Tuhan rencanakan. Anda akan mencoba mungkin untuk melakukan hal-hal yang benar menurut Anda. Tetapi orang yang berdosa kepada Tuhan, sementara berdosa kepada Tuhan belum bertobat, selamanya mereka tidak akan pernah tahu dan mampu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena ketika kita berdosa, mata rohani kita sepenuhnya buta, tertutup. Itu sama dengan ketika mata rohani kita buta. Karena kita penuh dengan dosa. Baca Alkitab, Anda tidak akan ngerti apa-apa. Baca Alkitab, Anda seperti membaca buku sejarah. Itu aja. Tidak ada sesuatu yang keluar dan menguasai hidup kita. Membuat mata rohani kita terbuka. Ayat yang ke-18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Sidang jemaat. Bukankah kita menemukan banyak orang yang masih mengandalkan dan bisa mengandalkan emas dan peraknya saat ini. Tetapi ingat, bahkan sekarang pun sudah mulai berkurang ternyata. Emas dan perak tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Banyak orang punya uang, ternyata tidak sempat ditolong sekalipun punya uang dengan penyakit COVID ini. Dulu penyakit kanker, masih bisa orang yang punya uang, bisa berobat, kemo, segala macam bisa. Tapi lucu ya dengan COVID ini. Bahkan orang kaya belum sempat mengeluarkan uangnya, emas dan peraknya yang banyak, sudah mati terlebih dahulu. Tetapi masih ada beberapa yang bisa memakai emas dan peraknya, uangnya, untuk berobat untuk kesembuhannya. Tetapi saya mau tekankan, ketika hari Tuhan, lihat ini firman Tuhan yang mengatakan, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Itu hari yang seperti apa? Sayang kalau kita tidak menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk menata hati kita di hadapan Tuhan. Mempersiapkan ketika berhadapan dengan hari Tuhan. Karena hari Tuhan akan menentukan apakah pada hari Tuhan itu kita diangkat atau pada hari Tuhan itu kita ada di muka bumi menerima penghukuman dari Tuhan. Itu saja. Sungguh kita harus berhati-hati, sidang jemaat. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Api berbicara penghukuman kembali. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ingat loh ini, terhadap segenap penduduk bumi. Berarti kalau kita ada di muka bumi pada hari
Tuhan itu, kita pun tidak akan luput. Jalan satu-satunya adalah kita mengalami pengangkatan. Jelas, karena di sini dikatakan, sebab kebinasaan, bukan hanya kebinasaan, padahal binasa itu sudah mengerikan sekali. Kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat, diadakan Tuhan terhadap segenap penduduk bumi. Bukankah sekalipun kita Kristen, orang percaya kalau kita ada di muka bumi ini, kita akan ngalami dong ayat ini. Supaya kita tidak ngalami, pasti jalan satu-satunya pengangkatan terjadi. Dan untuk pengangkatan, saya mau katakan, prosesnya adalah sejak kita terima Tuhan Yesus. Setiap kita mentaati firman Tuhan, daging kita dihancurkan. Tubuh kemuliaan ditambahkan. Setiap kita mentaati lagi firman Tuhan, daging kita dihancurkan, tubuh kemuliaan ditambahkan. Sehingga pada waktu sangkakala Allah berbunyi yang terakhir itu, daging kita, mungkin istilah saya, tinggal secuil. Tetapi sebagian besar sudah kita ini dipenuhi dengan tubuh kemuliaan. Sehingga ketika sangkakala terakhir dibunyikan, daging yang secuil itu rontok dan sepenuhnya kita memakai tubuh kemuliaan. Ayat yang ke-1 dari pasal yang kedua. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Mungkin Anda dulu menganggap tidak terlalu perlu untuk beribadah dan sering beribadah. Sehingga di sini dikatakan bangsa yang acuh tak acuh. Bukankah banyak orang Kristen yang acuh tak acuh terhadap Tuhan, terhadap ibadah? Kalau sempat datang, kalau tidak sempat, ya Tuhan ngerti, tidak perlu datang. Bukankah ini kebanyakan sikap hati dari orang-orang Kristen? Tetapi firman Tuhan sekarang mengingatkan, bersemangatlah, bergairahlah, dan berkumpullah. Hai bangsa yang acuh tak acuh, bersemangatlah dan berkumpullah, supaya engkau saling membagikan imanmu, supaya engkau saling mengimpartasikan pengurapanmu, supaya engkau saling menguatkan, supaya engkau saling menegur. Berkumpullah sebelum, di sini dikatakan, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Yuk kita lihat 1 Tesalonika pasal yang terakhir. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Lihat. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sefanya pasal 2 tadi mengatakan bahwa kita itu harus sungguh bersiap-siap, bersemangat, suka berkumpul sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Bahwa kita harus selalu bersemangat,
Saya sederhanakan untuk selalu bersemangat, bergairah dalam beribadah, dalam bergaul intim dengan Tuhan. Baru murka Tuhan itu tidak akan menjadi bagian kita. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, jangan terlambat. Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, seandainya engkau tahu waktu Tuhan melawat engkau, Yerusalem tidak akan dihancurkan 70 tahun kemudian. Tuhan sudah mempersiapkan, memperingatkan. Selalu Tuhan yang baik itu tidak menginginkan manusia, orang-orang beriman, masuk di dalam murka, terjebak dalam hukuman. Tidak, Tuhan yang baik sudah memberitahukan, sudah memperingatkan berkali-kali. Ayo bertobat, ayo hati-hati, ayo andalkan aku. Karena di depan ada penghukuman, di depan ada murka. Kita lihat di kitab Wahyu, coba Wahyu pasal yang ke-15. Betul bukan. Wahyu pasal yang ke-11. Perhatikan ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini sangkakala yang ke-7. Jadi khusus sangkakala yang ke-7 ketika dibunyikan itu isinya 7 meterai, dan sebelum 7 meterai itu ditumpahkan, 7 cawan murka Allah itu ditumpahkan, ada persiapan-persiapan di surga. Bahkan di sini dikatakan begini. Ayat yang pasal yang ke-16 atau pasal yang ke-15 bagi ayat yang ke-5 mulai. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Ya, cawan itu berisi murka Allah. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 mengatakan kita tidak ditetapkan untuk menerima murka Allah. Ya. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu.
Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata, kepada ketujuh malaikat itu pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya dan seterusnya. Ya. Perhatikan bahwa cawan ini ternyata menimbulkan bisul kepada semua orang yang memakai tanda dari binatang. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika cawan murka Allah itu ditumpahkan, gereja sudah diangkat. Kalau Anda baca selanjutnya, ini hanya berisi pemusnahan. Cawan ini hanya berisi pemusnahan. Jadi pastikan kehidupan kita bahwa kita tidak akan ada di dalam hari Tuhan itu. Hari Tuhan yang dinyatakan di muka bumi. Pastikan bahwa kita sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, kembali kepada Sefanya pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Lihat di sini. Kalau saya mau simpulkan, cari kerendahan hati, cari keadilan, ya, maka itu bisa disimpulkan sudahlah, cari Tuhan. Maka engkau akan menemukan kerendahan hati di dalam dirimu. Engkau akan menemukan akan keadilan di dalam kehidupanmu. Cari Tuhan. Namanya cari itu berarti butuh ketekunan. Cari, jangan berhenti sebelum ketemu. Cari Tuhan. Tommy Tini mengatakan, buku pengarang dari Pemburu Tuhan yang terkenal, bahwa Tuhan itu senang seperti seorang bapak yang senang bermain petak umpet dengan anaknya. Jadi kalau kita punya anak yang masih bayi, ya umur 3 tahun, 2 tahun, maka kalau main petak umpet biasanya orang tua itu dikatakan dia sembunyi, tetapi sengaja memberitahukan atau memperlihatkan mungkin bagian kaki atau apa, supaya anaknya itu ketika mencari bisa menemukan. Dan pada waktu menemukannya, si anak akan sangat bersukacita. Demikianlah hubungan kita dengan Bapa di surga. Ketika dia menyuruh kita mencari dia, mencari wajahnya, maka walaupun dibutuhkan ketekunan, kita tahu pasti Bapa akan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Kita pasti akan menemukannya. Yang jadi masalah adalah sedikit sekali orang yang mau mencari Tuhan. Kita maunya ditemukan Tuhan terus-menerus. Tetapi Tuhan setelah menemukan kita domba yang tersesat itu, maka Tuhan menginginkan kita mendengar suara Sang Gembala itu dan mengikutinya. Bukan gembala lagi yang akan mencari. Karena ketika gembala itu selalu menemukan domba yang tersesat dan menyesatkan dirinya, maka domba itu akan dipatahkan kakinya. Sementara dipatahkan itu akan digendong.
Jadi jangan senang gambar yang domba digendong itu ya. Anda katakan itu saya. Oh, itu sudah dipatahkan. Ya. Karena seringkali melenceng itu arah. Nanti setelah dekat waktu digendong, maka dia akan hafal dengan gembalanya. Tapi saya harapkan kita semua tidak perlu dipatahkan. Ya. Ikuti aja suaranya. Cari. Ingat. Hari Tuhan tidak bisa dihindari. Dan kita tidak akan pernah bisa lolos dari hari Tuhan itu kalau kita ada di muka bumi. Cara satu-satunya untuk lolos adalah mengalami pengangkatan. Dan itu tidak mudah. Itu akan membicarakan tentang mematikan kehendak kita, kehendak daging. Itu berbicara sungguh-sungguh tentang ketaatan kita di dalam menjalankan perintah Tuhan. Itu tidak mudah. Sehingga untuk itu kita tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus bergantung pada Tuhan. Minta anugerah Tuhan terus menerus. Supaya kedagingan kita dihancurkan. Dihancurkan. Manusia roh kita, tubuh kemuliaan dimunculkan. Percuma jadi orang Kristen kalau kita tidak pernah berhadapan dengan ini. Lakukan enggak. Dan kita harus memilih. Setiap kita memilih menghancurkan kedagingan, tidak taat pada kedagingan, tetapi mengikuti pimpinan roh, maka manusia roh kita terus dibentuk. Sidang jemaat, tidak ada orang bahkan yang mengaku Kristen yang akan mengalami pengangkatan tanpa pernah mempunyai pengalaman dan sering punya pengalaman. Lakukan kehendak Tuhan atau tidak. Selalu kita itu diperhadapkan dengan dua pilihan. Kehendak roh atau kehendak daging. Kehendak roh atau kehendak daging. Bagi orang yang tidak pernah mengadakan pemilihan atau diperhadapkan pada dua pilihan ini, berarti orang itu belum lahir baru. Orang yang lahir baru akan selalu diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Dan ketika kita memilih pimpinan roh, maka kita akan semakin disempurnakan. Kita akan bertumbuh dan semakin disempurnakan. Sehingga pada waktu hari Tuhan, kita semua mengalami pengangkatan. Hari Tuhan adalah hari pemusnahan bagi muka bumi. Tetapi hari Tuhan juga adalah hari pengangkatan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, betah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan kita semua, saya harapkan bahwa kita akan sampai kepada hari Tuhan dan kita semua diangkat oleh Tuhan. Tuhan memberkati.